Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal 65 Channel. Moto pengendalian diabetes: tanpa nasi, tanpa tepung, tanpa gula, tanpa obat, dan tanpa diabetes. Tema kali ini adalah mengapa penderita diabetes stop konsumsi gula. Adakah orang yang benar-benar berhenti mengonsumsi gula? Orang yang hanya mengonsumsi protein hewani berarti tidak mengonsumsi karbohidrat dan gula. Itu pun apabila penyajiannya atau memasaknya tidak menggunakan gula atau bumbu-bumbu yang mengandung gula, baik itu gula buatan ataupun gula alami. Orang yang mengatakan bahwa mereka sudah berhenti mengonsumsi gula, tapi masih mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, belum dikatakan benar-benar berhenti mengonsumsi gula. Karena di dalam sayuran dan buah-buahan masih mengandung gula. Hanya kadarnya mungkin ada yang tinggi atau ada yang rendah. Mereka yang mengklaim dirinya berhenti mengonsumsi gula, sebetulnya mereka hanya berhenti mengonsumsi gula putih, gula merah, gula aren, atau gula yang lainnya. Mereka masih mengonsumsi kue-kuean seperti brownies, kue lapis, buah-buahan, es krim, kecap, atau saus. Sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengonsumsi gula. Dan orang yang masih mengonsumsi buah-buahan belum dikatakan mereka berhenti mengonsumsi gula. Kebanyakan jajanan atau makanan terbuat dari tepung dan gula, seperti kue, baik itu kue kering ataupun kue basah. Padahal seorang penderita diabetes tidak direkomendasikan untuk mengonsumsi makanan yang berbahan tepung atau makanan yang berbahan gula. Mengapa penderita diabetes diharuskan berhenti mengonsumsi gula? Indeks glikemik gula putih sebesar 100 merupakan indeks glikemik tinggi. Sehingga apabila kita mengonsumsi gula putih, maka kadar gula darah akan naik secara cepat. Dari 100 gram gula putih memiliki 94 gram karbohidrat. Dan dari 15 gram gula putih atau kurang lebih 1 sendok makan gula putih terdapat 14 gram karbohidrat. Jika dihitung beban glikemik gula putih untuk 1 sendok makan, itu adalah 14, yaitu 100-nya adalah indeks glikemik gula putih dikalikan 14 adalah karbohidrat yang terkandung di dalam 1 sendok makan gula putih dibagi 100 adalah pembaginya. Hasilnya adalah 14, setara dengan 300 gram jeruk atau setara dengan 3 butir jeruk. Orang yang masih mengonsumsi nasi, makan sayuran yang dimasak dengan menggunakan gula, minum minuman yang manis seperti teh manis, makan buah-buahan yang manis, mengonsumsi es krim, mengonsumsi kecap atau saus, dan mengonsumsi kue-kuean yang terbuat dari
gula dan tepung, jangankan orang yang menderita diabetes, orang yang tidak menderita diabetes pun gula darahnya akan naik. Bedanya, orang yang menderita diabetes, gula darahnya susah untuk turun kembali, sedangkan orang yang tidak menderita diabetes, pankreasnya akan berfungsi secara normal untuk memproduksi insulin, dan insulinnya mengangkut gula atau glukosa dari darah ke sel tubuh, sehingga gula darahnya akan normal. Dan juga tidak terjadi resistensi insulin. Sehingga ketika insulin mengangkut gula atau glukosa dalam darah ke sel tubuh, berjalan dengan lancar, sehingga gula darah dalam keadaan normal. Namun, seseorang yang mengonsumsi gula berlebih, pankreasnya lama-kelamaan akan mengalami kerusakan, sehingga insulin yang diproduksi menjadi berkurang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinannya awalnya tidak menderita penyakit diabetes, dan lama-kelamaan kemungkinan akan menderita penyakit diabetes. Oleh sebab itu, penderita diabetes rata-rata berusia di atas 40 tahun. Karena sebelumnya terlalu banyak mengonsumsi gula. Itu merupakan salah satu faktor penyebabnya. Patut bersyukur bagi orang yang menderita penyakit diabetes tetapi tidak memiliki komplikasi penyakit. Bagaimana jika terdiagnosis memiliki penyakit diabetes tetapi sudah memiliki komplikasi penyakit? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Oleh sebab itu, orang yang memiliki penyakit diabetes, baik itu yang sudah komplikasi berbagai penyakit ataupun yang belum memiliki komplikasi penyakit, perlu melakukan pola hidup sehat. Yaitu, pertama, kelola stres. Yang kedua, berolahraga kurang lebih 30 menit per hari. Yang ketiga, tidur cukup 7-9 jam. Yang keempat, mengonsumsi sedikit karbohidrat atau low karbo dan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung protein dan lemak. Dan yang kelima, berpuasa atau melakukan intermittent fasting. Sebagai perbandingan, berapa kebutuhan gula untuk orang yang tidak menderita diabetes dan untuk orang yang menderita diabetes? Untuk orang yang tidak menderita diabetes, masih dianjurkan mengonsumsi gula maksimal 50 gram per hari. Bagaimana dengan orang yang menderita diabetes? Penderita diabetes diharuskan mengonsumsi gula sebanyak 0 gram per hari. Mengapa demikian? Karena kebutuhan gula cukup dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Meskipun demikian, siapapun orangnya harus mampu mengendalikan asupan gula agar gula darah selalu dalam keadaan normal. Sebetulnya, penderita diabetes yang masih mengonsumsi buah-buahan, kebutuhan gula mereka sudah cukup dengan mengonsumsi buah-buahan tersebut. Itu pun tidak direkomendasikan untuk mengonsumsi buah-buahan yang terlalu manis. Salah satu pilar pola hidup sehat adalah mengonsumsi sedikit karbohidrat. Apabila Anda mengonsumsi buah-buahan dalam jumlah banyak,
apalagi buah-buahan yang terlalu manis, berarti Anda mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah banyak. Dalam satu butir apel sedang mengandung 10,4 gram gula. Dan kita harus ingat bahwa karbohidrat yang kita konsumsi, baik itu dari sayuran ataupun dari buah-buahan, pada akhirnya akan dicerna dan diproses dan berubah menjadi gula atau glukosa. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.